Sarah dan Galuh adalah pasangan suami istri. Mas, gimana kalau kita mempekerjakan pembantu aja, Mas? Aku ngerasa capek banget tahu ngurus rumah sendirian. Boleh aja sih, tapi nanti kamu yang cari sendiri ya. Soalnya Mas itu males mau nyari. Ya ampun, Mas ini selalu aja males. Padahal kan cuma nyari pembantu doang, Mas. Loh kan kamu yang mau mempekerjakan pembantu. Jadi ya seharusnya kamu juga dong yang nyari. Oh iya Mas, hari ini kayak bakal telat deh pulang kerjanya. Pasti Mas mau ketemu selingkuhan Mas kan? Makanya Mas bilang bakal telat pulangnya hari ini. Astagfirullahaladzim, kamu ini kebiasaan banget ya. Dikit-dikit kamu nuduh Mas selingkuh. Mas itu capek tahu nggak kamu itu tuduh selingkuh terus. Ya emang kenyataannya Mas itu selingkuh kan sama teman kerja Mas itu. Harus berapa kali sih dek Mas itu meyakinkan kamu kalau Mas itu nggak selingkuh sama sekali. Apalagi sama teman kerja Mas. Halah, bohong banget. Orang dari cara chatannya aja kayak begitu. Mana mungkin gak selingkuh? Udahlah Mas, ngaku aja. Ngaku gimana sih dek? Orang kenyataannya emang Mas itu nggak pernah selingkuh sama teman kerja Mas. Orang yang kamu lihat itu chat-chatan biasa yang dikirim sama teman kerja Mas itu. Kamu aja masih chatan sama teman-teman cowok kamu kan? Sejak kapan Mas aku punya temen cowok? Semenjak aku nikah sama kamu itu, aku udah gak pernah ya namanya punya temen cowok. Aku tuh tahu Mas cara membatasi diri. Halah, padahal di belakang teman cowoknya itu banyak kan. Kamu itu kan dulu friendly. Jadi ya nggak mungkin dong kamu itu bakal benar-benar membatasi diri kamu. Ini nih yang aku gak suka dari kamu. Kamu gak pernah percaya kalau aku tuh udah benar-benar berubah semenjak nikah sama kamu. Gimana rasanya nggak dipercaya? Enak kan? Itulah yang Mas rasakan ketika kamu itu nggak percaya sama yang Mas bilang. Kalau Mas itu nggak pernah selingkuh. Iya kalau itu jelas beda lah Mas. Kalau tentang kamu selingkuh itu emang sesuatu yang benar. Terserah kamu aja lah dek. Mas itu capek dituduh terus sama kamu. Udah Mas berangkat kerja dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebiasaan tuh kalau udah kalah debat pasti langsung pergi. Ngeselin banget sih punya suami kayak begitu. Nggak pernah ngertiin, tiap hari makan hati terus. Kalau kayak gini mah aku nggak akan pernah bahagia. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi. Aku kan juga udah terlanjur nikah sama Mas Galuh. Udahlah, mending sekarang aku cari-cari agensi yang nyediain pembantu yang terpercaya dan juga terbagus. Beberapa hari kemudian Sarah pun mendapat seorang pembantu untuk dipekerjakan di rumahnya. Assalamualaikum Bu, kenalkan nama saya Intan. Saya adalah pembantu yang akan bekerja di rumah Ibu. Waalaikumsalam. Wah, akhirnya kamu datang juga. Kamu ini pembantu dari agensi Kumal kan? Yang nyediain pembantu berkualitas bagus itu. Iya Bu Sarah, bener banget. Tenang aja, saya akan bekerja dengan profesional dan juga bagus. Wih, kamu udah tahu nama saya aja. Udah dong Bu, karena sebelumnya saya datang ke sini, saya sudah diberikan profil lengkap tentang Ibu dan juga suami Ibu. Bagus, bagus, bagus. Oke, mulai sekarang kamu bakal kerja ya jadi pembantu di rumah saya. Semua pekerjaan rumah sekarang kamu yang akan mengerjakan. Dari mulai nyuci baju, masak, nyuci piring, dan juga yang lainnya. Iya Bu, siap. Tapi sebelum itu saya ingin mengonfirmasi Bu, bahwasanya untuk gajinya itu kan sesuai ya Bu sama perjanjian dengan agensi. Iya, kamu tenang aja. Ya udah, kamu bisa langsung kerja sekarang. Baik Bu, tapi sebelumnya apakah saya boleh membereskan barang-barang saya terlebih dahulu? Ya ampun, saya baru ingat lagi kalau kamu itu tipe pembantu yang tinggal di rumah majikan ya. Ya udah yuk, saya antar dulu kamu ke kamar. Kamu boleh beres-beres dulu, abis itu bisa langsung kerja. Siap Bu, laksanakan. Duh ya ampun, baru kali ini deh aku hari pertama langsung disuruh kerja. Biasanya kan disuruh beres-beres sama istirahat dulu. Sore harinya saat suaminya Sarah pulang kerja. Assalamualaikum, Mas pulang. Loh, kamu siapa? Waalaikumsalam Pak Galuh. Perkenalkan, nama saya Intan Pak. Saya adalah pembantu baru yang akan bekerja di rumah Bapak. Walah, tapi ngomong-ngomong kok kamu itu udah tahu nama saya aja sih? Iya Pak, karena sebelum saya bekerja di sini, saya sudah diperlihatkan profil Bapak dan juga profil Ibu Sarah. Jadi begitu Dek Sarah. Iya, ada apa Mas? Mas sudah pulang toh? Iya barusan, tapi Mas itu kaget banget loh. Kok udah ada pembantu aja sih yang kerja di rumah kita? Loh, bukannya aku kemarin udah bilang ya, kalau aku mau mempekerjakan pembantu di rumah kita. Ya Mas tahu, tapi kok secepat ini sih kamu dapat pembantunya?
Mana sebelumnya kamu itu mempekerjakan di rumah ini kamu itu nggak tanya dulu sama Mas lagi? Nanya gimana lagi sih Mas? Ngapain lah Mas, orang ini pembantu loh, emang udah bener-bener terverifikasi bagus. Aku aja Mas ngambilnya dari agensi yang udah terkenal dan dijamin menyediakan pembantu yang berkualitas dan juga bagus. Tapi kan setidaknya kamu itu tanya dulu sama Mas dan konfirmasi kapan kamu itu akan mempekerjakan pembantu. Jangan kayak beginilah dek, tiba-tiba banget Mas jadi merasa nggak dihargai loh. Ya ampun Mas, masalah pembantu aja kok sampai bilang ngerasa nggak dihargai sih. Mas ini berlebihan banget deh. Yang berlebihan itu kamu. Udahlah, Mas itu capek mau langsung istirahat aja. Pasti karena capek abis selingkuh ya sama teman kerja Mas itu. Kamu itu nggak ada bosennya ya nuduh-nuduh Mas kayak begitu. Kamu itu emangnya nggak malu sama sekali ngajak Mas itu berantem kayak begitu di depan pembantu baru. Ngapain malu coba Mas? Yang seharusnya malu itu kan Mas. Mas tunggu, jangan langsung pergi. Ya ampun, itu suami kebiasaan banget deh. Bu Sarah, apa rumah tangga ibu lagi ada masalah? Gak usah nanya-nanya begitu ya, saya lagi emosi. Astagfirullah Bu, saya kan cuma bertanya, kenapa ibu sampai nampar pipi saya? Itu berlebihan banget Bu. Makanya kalau orang lagi emosi itu jangan ditanya. Gak tahu diri banget sih kamu ini, cuma pembantu juga banyak tingkah. Mending sana lanjut kerja lagi. Iya Bu, saya mohon maaf ya kalau saya sudah melakukan kesalahan. Kalau begitu saya izin untuk lanjut kerja. Malam harinya, lama-lama aku itu nggak betah nih di rumah. Kalau mau berangkat kerja dituduh, ketika pulang kerja dituduh. Kenapa sih istri aku itu hobinya banget nuduh aku itu selingkuh? Padahal kan kenyataannya aku tuh nggak pernah selingkuh. Ini lagi si Risti, ngapain pakai nelpon segala? Mau nggak aku angkat, tapi takut penting nanti ketika aku angkat, takut istri aku tuh malah makin nggak karuan nuduh aku selingkuh. Ya udahlah aku angkat aja, siapa tahu penting. Halo, assalamualaikum Risti. Ada apa? Kamu nelpon aku itu malam-malam begini? Waalaikumsalam Pak Galuh. Mohon maaf banget ya Pak Galuh, saya nelponnya tuh malam-malam begini. Soalnya saya pengen minta hasil data rapat tadi siang. Waduh, belum nih Risti. Soalnya saya itu belum sempet. Emangnya kamu itu butuh banget ya data rekapan hasil rapat tadi siang? Iya nih, saya butuh banget. Saya disuruh bos untuk nyatuin semua data rapat-rapat minggu ini, termasuk rapat tadi siang. Walah, yaudah kalau gitu langsung saya kerjain ya. Duh, maaf ya, kamu jadi harus ngerjain sekarang. Gak apa-apa, lagian kan kamu itu juga harus ngumpulin semua si data rekapan. Kalau saya nggak ngerjain sekarang, ntar yang ada kamu juga nggak selesai. Iya juga sih. Ya udah kalau gitu, nanti kalau udah selesai, kamu langsung kirim soft filenya ke akun kantor aja ya. Walah ya siap. Kalau kayak gitu aku matiin dulu ya teleponnya. Assalamualaikum. Tiba-tiba Sarah pun masuk ke kamar dan langsung memarahi suaminya. Nah, bener kan dugaan aku. Kamu tuh emang selingkuh, Mas. Buktinya aja loh, kamu habis teleponan sama si Risti malam-malam kayak begini. Ya ampun dek, Mas itu telepon sama dia karena dia itu yang nelpon duluan. Dan juga dia itu nyuruh Mas itu untuk ngirim hasil data dari rapat tadi siang. Halah, nggak usah ngelak lagi deh Mas. Orang aku denger sendiri loh kalau Mas itu teleponan sama si Risti pakai sayang-sayangan. Kayaknya kuping kamu itu bermasalah deh. Orang Mas itu sama sekali nggak ngomong sayang-sayang sama Risti kok. Masih aja ngelak padahal udah ketangkep basah. Aduh dedek, harus gimana lagi Mas itu jelasin ke kamu ya. Kalau Mas itu sama sekali itu nggak ada sayang-sayangan ketika telepon sama Risti tadi. Mas itu beneran cuma bahas pekerjaan dek, teleponan sama dia. Bohong, Mas itu pembohong. Mas itu emang laki-laki brengsek ya. Aku tuh kurang apa toh Mas jadi istri kamu. Selama ini loh, aku udah memaksimalkan diri menjadi seorang istri. Tapi kok kamu tega banget sih beneran selingkuh sama si Risti itu? Dek, jaga omongan kamu ya. Jangan kayak begitu ngomongnya sama suami kamu sendiri. Mas tegasin ya, Mas itu nggak selingkuh sama Risti. Apa Mas bilang? Mas nyuruh aku jaga omongan. Mas aja ya, itu sudah melakukan perselingkuhan. Jadi ngapain aku sok-sokan jaga omongan sama orang kayak kamu? Cukup ya dek, kamu itu makin lama kok ya makin keterlaluan. Kalau emang kamu itu nggak percaya Mas itu nggak selingkuh, ya udah Mas itu pergi aja kalau gitu. Ya udah sana pergi. Galuh pun emosi memutuskan untuk pergi dari rumah dan memilih menginap di sebuah hotel sementara itu. Ah, sialan. Dasar suami brengsek, gak tahu diri dan gak tahu malu. Udah ketangkep basah teleponan sayang-sayangan sama si Risti, masih aja ngelak.
Dan bukannya ngaku kesalahan dan minta maaf, dia malah langsung pergi. Benci banget deh rasanya. Duh, aku emosi banget nih. Pengen aku lampiasin. Intan, sini kamu. Iya bu, ada apa? Sini, saya kasih pelajaran buat kamu. Astagfirullah bu, sakit. Ibu kenapa tiba-tiba mukulin saya? Saya salah apa bu? Saya mohon jangan pukulin saya. Diem kamu ya, jangan banyak bicara. Saya tuh lagi emosi banget. Saya butuh melampiaskannya ke kamu. Ya ampun bu, ibu kok jahat banget sih menjadikan saya pelampiasan emosi ibu. Saya tuh manusia loh bu, bukan samsak. Udah dibilang diem ya kamu ini, rasa ini. Sakit bu, saya mohon jangan pukul saya. Kamu tuh punya kuping gak sih? Udah disuruh diem malah teriak. Lama-lama saya plester juga itu ya mulut kamu supaya diem. Tapi kayaknya seru gak sih? Kalau kamu tuh diikat, terus mulut kamu diplester, abis itu kamu saya siram pakai air comberan. Ya ampun bu, saya mohon jangan. Saya nggak mau bu digituin. Saya kan di sini untuk kerja jadi pembantu, bukan untuk jadi pelampiasan emosi ibu. Loh, jadi pembantu itu kan harus siap dong jadi pelampiasan emosi majikannya. Kan kamu itu pembantu. Udah, ayo cepat ikut saya. Bu, saya nggak mau bu, saya mohon. Jangan lakukan hal itu sama saya. Oh, jadi kamu ini mau melawan dan nggak nurut sama majikan kamu? Bukan begitu bu, tapi saya nggak mau bu dijadikan pelampiasan emosi ibu. Apalagi sampai diikat, diplester mulutnya, dan disiram dengan air comberan. Gak usah kebanyakan ngomong deh. Udah cepetan ayo ikut saya. Apa kamu mau saya melakukan hal yang lebih kejam lagi untuk melampiaskan emosi saya ke kamu? Astagfirullah, jangan bu. Dari situ Intan pun selalu menjadi pelampiasan emosi majikannya. Hidupnya kini berubah menjadi sangat menderita. Duh ya ampun, rasanya aku nggak kuat banget deh. Kok kerja di sini selalu dijadiin pelampiasan emosi ya sama majikanku sendiri. Padahal kan aku nggak pernah ngelakuin kesalahan. Rasanya pengen resign aja, tapi nggak dibolehin. Bahkan aku diancam bakal diteror kalau aku resign. Duh, kenapa semuanya jadi gini sih? Kalau aku tahu kerja di sini bakal jadi pelampiasan emosi, aku nggak akan mau. Aku harus minta tolong ke siapa ya supaya aku bisa lepas dari penderitaan ini. Mas Roni telepon nih. Oh iya, kenapa aku nggak cerita sama Mas Roni aja ya? Terus aku minta bantuan sama dia. Ya udahlah, aku coba angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum Mas Roni. Waalaikumsalam Intan. Mas ada berita bagus nih. Akhirnya tabungan Mas itu cukup untuk biaya pernikahan kita. Wah, alhamdulillah Mas. Aku seneng banget dengernya. Tapi Mas, aku ada sesuatu yang pengen aku ceritain ke kamu. Kamu mau cerita apa nih Intan? Kok kelihatannya sedih dan lemes gitu? Mas, sebenarnya aku kerja di sini tuh jadi pembantu. Selalu tersiksa Mas, dijadiin pelampiasan emosi. Astagfirullahaladzim, jadi selama ini kamu itu jadikan pelampiasan emosi sama majikan kamu itu ya? Iya Mas, aku itu selalu dihukum untuk hal-hal yang gak pernah aku lakuin. Ya ampun, kenapa kamu itu gak cerita dari awal? Apalagi kan kamu itu udah lumayan lama kerja jadi pembantu di rumahnya Bu Sarah itu kan? Aku gak berani Mas cerita ke kamu. Soalnya aku juga diancam sama Bu Sarah. Itu majikan kamu itu benar-benar keterlaluan ya. Gak punya hati nurani sama sekali. Bisa-bisanya loh dia itu menjadikan kamu itu pelampiasan emosi dan juga mengancam kamu. Iya Mas, gimana nih? Sekarang aku udah gak tahan. Sedangkan aku juga gak bisa resign karena diancam. Ya udah gini aja deh. Besok Mas itu jemput ya. Kamu di situ. Nanti kamu itu bilang kalau kita itu berdua mau nikah. Jadi kamu harus izin. Tapi setelah itu kamu itu gak perlu balik-balik lagi ke situ. Tapi kayaknya hal itu bakal susah deh. Mas punya satu rencana lagi nih. Keesokan harinya. Mas, ini apa maksudnya? Kenapa kamu ngasih aku surat cerai? Pakai nanya lagi. Aku itu mau cerai lah sama kamu. Aku itu udah gak tahan tahu nggak selama ini. Kamu itu tuduh-tuduh terus. Apa kamu bilang? Aku nuduh. Aku itu gak nuduh Mas, itu tuh kenyataan. Kamu itu kan emang laki-laki brengsek yang suka selingkuh. Ya terserah kamu aja lah. Kamu bilang aku itu kayak gimana. Aku itu udah bener-bener capek menghadapi kamu yang kayak begini terus. Udah gak usah kebanyakan ngomong. Langsung aja kita tuh tanda tangan surat cerai kita. Supaya kita itu bisa cerai. Terus kamu itu gak bakal bisa nuduh-nuduh aku lagi deh. Mas, aku gak mau cerai. Kamu tuh ya jadi laki-laki kok gak gentleman banget sih. Kalau kamu itu emang salah ya akuin dong dan minta maaf. Aku masih mau kok maafin kamu dan nerima kamu.
kalau kamu itu emang mau ngakuin dan juga minta maaf dengan tulus. Males banget aku tuh mengakui sesuatu yang gak pernah aku lakukan. Untuk apa aku tuh mengakui dan juga minta maaf sama kamu? Gak tahu malu banget ya kamu. Udah ketangkep basah melakukan perselingkuhan, tapi masih aja ngelak dan sok-sokan gak pernah ngelakuin perselingkuhan itu. Ketangkep basah gimana? Emang kamu itu pernah nangkep basah aku lagi main sama Risti berdua di hotel? Gak pernah kan? Aku itu hanya melakukan komunikasi dan juga interaksi sama Risti sebagai seorang teman kerja. Tapi kamu itu menganggap hal tersebut adalah sebuah perselingkuhan. Interaksi dan komunikasi yang kamu lakukan sama si Risti itu udah berlebihan, Mas. Kalian loh komunikasi dan interaksi udah kayak pasangan. Apalagi pas teleponan sayang-sayangan lagi. Kamu nih nuduh yang enggak dan gak masuk akal banget, tahu gak sih? Dan kayaknya kamu nih harus periksain telinga kamu gak sih? Kayaknya kamu ini punya penyakit telinga yang menyebabkan kamu itu salah dengar. Kurang ajar ya kamu, berani-beraninya kamu bilang kayak begitu. Lah, faktanya gitu. Intinya kamu itu tanda tangan ya. Ini surat cerainya. Besok kita itu urus semuanya sampai clear. Sampai kita itu benar-benar cerai dan gak punya hubungan apa-apa lagi. Galuh pun meninggalkan Sarah dengan tenang. Namun Sarah menjadi sangat emosi. Aku gak mau cerai sama Mas Galuh. Aku gak mau jadi janda. Sialan, kenapa ya semuanya jadi malah kayak begini? Aku kira Mas Galuh itu bakal nyesel ngakuin semuanya dan juga minta maaf, sujud-sujud ke aku. Tapi ternyata dia malah bawa surat cerai dan menceraikan aku. Duh, rasanya emosi banget deh. Aku butuh Intan nih jadi pelampiasan emosiku lagi. Intan, sini kamu. Iya bu. Astagfirullah, bu. Saya mohon ya bu, jangan jadikan saya pelampiasan emosi lagi. Badan saya udah memar-memar bu. Sakit semua, saya udah gak kuat. Gak usah alay deh kamu. Belum juga saya apa-apain. Sini kamu, rasain ini. Hahaha. Sakit bu. Duh, aku udah gak kuat lagi dijadiin pelampiasan emosi sama Bu Sarah. Tapi gak apa-apa, ini bakal jadi yang terakhir kalinya dia menjadikan aku pelampiasan emosi. Untung aja aku tadi sempet taruh HP dan merekam perbuatan Bu Sarah. Jadi nanti ada bukti kalau Bu Sarah ini sudah melakukan kekerasan sama aku. Kok tumben banget sih hari ini kamu gak teriak-teriak begitu kenceng? Apa penyiksaan saya ini kurang ya? Astagfirullah, enggak bu, saya mohon jangan siksa saya lagi. Saya gak mau bu terus-terusan jadi pelampiasan emosi ibu. Ya ampun bu, sakit banget, saya mohon jangan. Nah gitu dong, teriak dan merintih terus ya. Saya suka loh teriakan kesakitan dari kamu. Hahaha. Namun keesokan harinya Intan pun dikeluarkan. Duh ya ampun, rasanya badanku menggigil. Awas aja ya, aku bakal balas perbuatan kamu Bu Sarah. Dan hari ini aku harus bisa pergi dari rumah ini. Semoga aja nanti Mas Roni jemputnya tepat waktu deh. Intan, mana teh saya? Kok kamu lama banget sih? Iya bu, sebentar, saya buatkan dulu tehnya. Ini bu, tehnya silakan diminum. Nah gitu dong, kamu nih lama banget sih. Cuma bikin teh doang juga. Tapi kok ini rasa tehnya kayak agak lain gitu ya? Kamu pakai jenis teh terbaru apa? Enggak kok bu, itu teh yang biasa. Cuma saya tambahin. Apa maksud kamu ini Intan? Tiba-tiba tenggorokanku sakit banget. Dan perutku rasanya kayak ditusuk-tusuk. Intan, apa yang sudah kamu masukkan ke dalam teh yang saya minum? Bukan apa-apa sih bu, cuma bahan istimewa yang akan membuat ibu menderita. Hahaha. Kurang ngajar kamu ya. Jangan-jangan kamu sudah memasukkan ke dalam teh yang saya minum 100% buat ibu. Bener banget. Dasar pembantu gak tahu diri. Perutku makin sakit. Ya ampun, muntah darahku makin banyak. Mana kepalaku pusing dan tubuhku ngefly lagi. Duh ya ampun, kasihan banget sih. Ibu udah gak bisa nyiksa saya lagi ya dengan keadaan ibu yang kayak begitu. Rasain tuh. Itu adalah pembalasan saya karena ibu selama ini sudah menjadikan saya pelampiasan emosi ibu. Kalau kayak gini kan saya bisa pergi dari sini tanpa perlu disiksa lagi. Permisi. Tunggu, dasar pembantu sialan. Duh, tubuhku makin sakit. Rasanya aku mau pingsan. Akhirnya Sarah pun tewas akibat keracunan dan Intan pun bisa kabur dari situ. Selesai.